Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Akidah Filsafat Islam 21B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada semester 2 kali ini. Tugasnya ialah mereview artikel dengan membuat video. Langsung saja saya akan mereview artikel yang saya dapatkan ini. Nah, artikel ini saya ambil berdasarkan materi yang ada pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pada semester 2 ini, yakni pada pembahasan perkembangan pola pikir manusia dan dunia Islam. Artikel yang akan saya review ini berjudul Perkembangan Islam di Tengah Fenomena Islamophobia di Jerman. Sebelum saya mereview artikel ini, pada tugas ini dosen juga sudah memberikan kriteria bagaimana atau apa saja yang diperlukan saat mereview suatu artikel. Antara lain, judul artikel, penulis artikelnya, tujuan artikel ini mengarah kemana, lalu metode penulisan artikel, dan hasil pembahasan dan analisis artikel tersebut. Nah, sebelum saya mereview artikel ini, saya akan sedikit menjelaskan apa sih Islamophobia itu. Islamophobia ialah sebuah fobia atau suatu ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam atau Muslim secara umum. Jadi, ada golongan-golongan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang takut terhadap doktrin agama Islam. Baik, segitu saja sedikit penjelasan apa Islamophobia itu. Nah, langsung saja saya akan mereview artikel ini. Ini kali pertama saya mereview artikel. Bisa kita lihat bersama di sini, mengikuti kriteria yang sudah diberikan oleh dosen, kita masuk ke kriteria pertama. Judul artikel. Di sini dapat kita lihat judul artikel ini ialah Perkembangan Islam di Tengah Fenomena Islamophobia di Jerman. Lalu, geser ke bawah sedikit, kita dapat melihat kriteria kedua yakni penulis artikelnya. Lalu bergeser sedikit ke abstrak pada artikel ini, untuk mencari tujuan artikel ini. Singkat waktu, di sini saya sudah membuat tabel review untuk artikel ini. Mari kita lihat dan kita bedah bersama. Kegunaan dari tabel review jurnal ini ialah agar kita dapat mengetahui dengan mudah kriteria-kriteria yang bisa kita lihat pada saat mereview artikel. Langsung saja masuk ke kriteria yang pertama, yakni judul. Judul pada artikel ini ialah Perkembangan Islam di Tengah Fenomena Islamophobia di Jerman. Bisa kita lihat pada atas halaman artikel ini sudah tertera judulnya. Lalu kriteria yang kedua yakni nama jurnal. Nah, artikel ini diambil dari jurnal apa sih? Pada artikel ini sudah diterahkan oleh penulisnya di bagian bawah halaman bahwa artikel ini diambil dari Jurnal Pembangunan Sosial. Pada bagian ini, penulis sudah mencantumkan asal artikel ini, yakni Jurnal Pembangunan Sosial tersebut. Nah, langsung saja kita masukkan ke tabel review artikel ini pada kriteria kedua. Lalu masuk ke kriteria yang ketiga, volume dan halaman. Nah, pada artikel ini sudah tertera juga dibuatkan oleh penulis. Artikel ini diambil dari Jurnal Pembangunan Sosial volume 2 nomor 2 tahun 2019 dari halaman 244 sampai 271. Lalu kriteria yang keempat yakni tahun. Tahun juga sudah diterangkan oleh penulis yakni tahun 2019. Jadi artikel ini diterbitkan pada tahun 2019 yang sudah dicantumkan di bawah halaman pada halaman 244 di artikel ini. Lalu kriteria yang kelima yakni penulis. Nah, pada artikel ini penulis artikelnya ialah Muhammad Wildan dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu masuk ke kriteria yang keenam, reviewer. Reviewer ini ialah saya sendiri, Muhammad Fauzan dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, AFI 21B. Lalu kriteria yang ketujuh bisa kita lihat pada tabel review ini, tanggal reviewer pada 26 Juni 2022. Jadi saya mereview artikel ini pada tanggal 26 Juni 2022. Lalu masuk nih kita ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang sudah saya terangkan dari tabel review ini diambil dari mana sih? Nah, jadi tujuan ini diambil dari
abstrak pada artikel. Masuk ke kriteria yang ke-9, yakni latar belakang. Nah, latar belakang pada tabel review artikel ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari pendahuluan pada artikel ini, pada paragraf kedua, yakni Nah, itu tadi latar belakang yang saya ambil dari pendahuluan pada paragraf kedua. Lalu lanjut ke kriteria yang ke-10, yakni metode penelitian. Pada artikel ini sudah dijelaskan oleh penulis metode penelitian yang diambil oleh penulis untuk menyusun artikel ini. Nah, itu tadi metode penelitian yang sudah saya cantumkan di tabel review artikel ini dan yang sudah juga dituliskan oleh penulis artikel tersebut. Lalu masuk ke kriteria yang ke-11 terhadap review tentang artikel. Nah, di kriteria yang ke-11 ini yakni hasil penelitian. Nah, pada jurnal kali ini bisa dilihat sama-sama pada tabel review artikel yang sudah saya buat ini. Pada jurnal ini penulis mendapatkan beberapa yang menjadi poin pembahas, antara lain sejarah Islam di Jerman, lalu bisa kita lihat juga hasil dan analisis artikel ini pada poin kedua, yakni lalu ke hasil dan analisis di poin ketiga, yakni lalu masuk ke hasil dan analisis poin keempat, yakni kebebasan beragama dan diskriminasi Muslim di Jerman. Itu tadi poin keempat dari hasil dan analisis. Lalu masuk ke poin kelima dari hasil dan analisisnya dalam artikel ini ialah yang kelima, integrasi dan tantangan radikalisme. Baik, itu tadi poin kelima dari hasil dan analisis pada artikel yang sudah ditulis oleh Muhammad Wildan ini. Lalu masuk ke kriteria review yang ke-12, yakni kesimpulan. Mungkin dari kriteria ke-12 sampai di situ, kita lanjut ke kriteria yang ke-13, yakni kelebihan dari artikel ini. Pada kriteria kelebihan artikel ini ditujukan sebagai highlight atau hal-hal penting yang sudah
pembaca atau per-review dapatkan dari artikel yang telah direview. Antara lain yang sudah saya dapatkan sebagai per-review artikel ini, yakni penjelasan terhadap materi yang dibawakan pada artikel ini sudah cukup baik dan luas. Lalu, metode yang digunakan sesuai dengan penulisan artikel ini. Contoh-contoh Islamophobia juga cukup banyak diberikan pada artikel ini. Lalu yang terakhir, penulisan artikel ini cukup baik dan lengkap sehingga dapat direview dengan mudah. Nah, itu tadi kelebihan yang saya dapatkan sebagai per-review pada artikel ini. Lalu lanjut ke kriteria yang ke-15. Nah, kriteria yang ke-15 ini ialah kekurangan pada artikel ini. Nah, kekurangan pada artikel ini yang saya dapatkan sebagai per-review, ada beberapa hal yang keliru dalam penyampaian data pada hasil penelitian dan analisis artikel pada poin ketiga, bahwa penulis mencantumkan Syiah dan lainnya ke dalam golongan agama Islam, yang mana kita ketahui golongan agama Islam itu cuma satu, yakni Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya ini saja yang saya dapatkan mengenai kekurangan dari apa yang telah saya review pada artikel ini. Pada kriteria yang ke-15 ini, sekaligus menjadi kriteria review pada artikel ini yang terakhir. Dengan adanya metode pembuatan tabel review artikel ini, bertujuan untuk memudahkan kita mereview suatu artikel dengan menggolongkan artikel ini kepada beberapa kriteria-kriteria yang telah kita buat. Bisa kita lihat bersama di sini ada kurang lebih 15 kriteria untuk mereview artikel ini. Mungkin untuk video mereview artikel ini cukup sampai sekian. Video ini saya buat untuk bertujuan memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu alamiah dasar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.